Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ati dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil observasi mengenai implementasi kurikulum dengan pendekatan SWOT di SMK Negeri 31 Jakarta. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riang Rasya Ramadhani dan rekan saya ada Syadia Hasibuan, ada Aida Rohmah, dan Muhammad Erzal sebagai pemateri. Oke, langsung aja untuk materi pertama untuk menyampaikan bagian latar belakang. Baik, yang pertama di bagian latar belakang itu di sini menjelaskan tentang kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan dalam sistem pendidikan yang memuat tujuan, isi, metode, dan penilaian yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Namun penerapan kurikulum bukanlah suatu proses yang sederhana. Dalam pelaksanaannya, sekolah seringkali dihadapi oleh berbagai masalah dari berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan program kurikulum. Untuk itu, pendekatan SWOT, yaitu Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats, digunakan sebagai metode analisis dalam kegiatan observasi ini. Pendekatan SWOT dapat memungkinkan untuk mendeskripsikan kekuatan dan kelemahan kurikulum yang diterapkan, sekaligus terkait menganalisis peluang dan ancaman yang dapat berdampak pada pelaksanaan kurikulum. Lalu selanjutnya ada manfaat observasi. Pelaksanaan observasi mengenai implementasi kurikulum di SMK Negeri 31 Jakarta diharapkan memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun yang praktis. Manfaat teoritis yaitu berperan secara andil terhadap perluasan kajian ilmiah terkait implementasi kurikulum pada satuan pendidikan vokasional. Lalu yang kedua ada menambah sumber bacaan atau referensi ilmiah berdasarkan hasil penelitian langsung mengenai penggunaan analisis SWOT dalam mengevaluasi. Lalu yang ketiga, memperluas pemahaman mengenai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan dan implementasi kurikulum di sekolah. Lalu yang manfaat praktisnya itu ada yang pertama bagi peneliti, yaitu mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan observasi yang tersistematis, analisis data, serta penyusunan laporan kegiatan terkait penerapan kurikulum. Lalu bagi SMK Negeri 31 Jakarta, yaitu menyediakan informasi secara objektif yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum yang dapat disesuaikan dengan keadaan dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan industri. Lalu yang ketiga bagi dunia pendidikan yaitu memberikan saran bagi pemangku kebijakan dan satuan pendidikan dalam usaha untuk meningkatkan implementasi kurikulum melalui pendekatan analisis yang mencakup seluruh aspek secara lengkap. Lalu manfaat bagi peneliti lanjutan yaitu menawarkan data dan informasi yang diperoleh dari pengamatan untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengembangan penelitian berikutnya dalam bidang kurikulum, evaluasi pendidikan, maupun manajemen pembelajaran. Lalu di sini ada metode observasi. Dalam kegiatan observasi ini, metode yang kami gunakan yaitu menggunakan metode observasi langsung. Observasi ini dilakukan dengan mengunjungi ke SMK Negeri 31 Jakarta, kemudian melakukan wawancara dengan wakil bidang kurikulum dan beberapa siswa-siswa SMK Negeri 31 Jakarta, di mana kami mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar kurikulum yang sedang diterapkan saat ini dan menganalisis penerapan kurikulum menggunakan pendekatan SWOT. Tempat dan waktu observasi. Tempat yang sekolah yang kami observasikan ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 31 Jakarta di Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Waktu observasinya yaitu pada hari Senin tanggal 3 November tahun 2025. Oke, selanjutnya di sini ada profil sekolah. Salah satu sekolah menengah kejuruan di DKI Jakarta, yakni SMK Negeri 31 Jakarta yang terletak di Jalan Keramat Jaya Baru, Blok B2, Johar Baru, RT 13, RW 1, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,
SMK Negeri 3 Jakarta ini merupakan salah satu sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka yang telah dinasionalkan menjadi kurikulum nasional. SMK Negeri 31 Jakarta menerapkan deep learning dan diskusi kelompok untuk meningkatkan kolaborasi siswa. Kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila telah diganti menjadi kokulikuler yang memuat 8 profil lulusan, yakni keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Oke, selanjutnya di sini ada hasil observasi mengenai kerangka dasar kurikulum. Yang pertama ada kebutuhan dan orientasi dunia kerja. Nah, kerangka dasar kurikulum di SMK Negeri 31 Jakarta ini berangkat dari kebutuhan nyata dunia kerja yang menjadi tujuan utama pendidikan vokasi. Guru menjelaskan bahwa proses penyusunannya selalu mendahulukan analisis terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh industri, mulai dari keterampilan teknis hingga budaya kerja profesional. Kemudian yang kedua ada karakteristik dan pola belajar siswa SMK. Nah, karakter peserta juga ini menjadi dasar penting dalam penyusunan kurikulum di SMK Negeri 31. Guru menekankan bahwa siswa SMK memiliki kecenderungan belajar yang lebih efektif melalui pendekatan kontekstual dan praktik langsung. Pembelajaran yang terlalu teoritis atau abstrak cenderung membuat siswa kurang terlibat dan sulit memahami materi. Oleh sebab itu, kurikulum disusun dengan memberikan porsi besar pada kegiatan praktik. Boleh di next? Kemudian yang ketiga ada kondisi sarana, fasilitas, dan kompetensi guru. Dalam merumuskan kerangka kurikulum, SMK 31 juga mempertimbangkan secara realistis kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Guru menjelaskan bahwa ketersediaan alat praktik, ruang laboratorium, serta kesiapan guru dalam bidang keahlian tertentu menjadi faktor penentu yang tidak dapat diabaikan. Kemudian yang keempat ada pemenuhan tuntutan administratif tanpa mengurangi substansi. Nah, aspek administratif ini tetap menjadi bagian dari penyusunan kurikulum, karena sekolah harus mengikuti ketentuan regulasi nasional. Namun, guru menegaskan bahwa pemenuhan administrasi tidak boleh mengurangi substansi pembelajaran. Dokumen kurikulum disusun untuk memenuhi standar yang ditetapkan, tapi fokus utama tetap diarahkan pada kualitas proses belajar yang terjadi di kelas dan relevansinya dengan kompetensi kerja. Boleh di next? Selanjutnya, yang kelima ada integrasi pengalaman praktik dan budaya industri. Sebagai institusi vokasi, SMK Negeri 31 Jakarta menempatkan pengalaman praktik sebagai unsur kunci dalam kerangka dasar kurikulum. Praktik tidak hanya menjadi kegiatan tambahan, tetapi menjadi inti dari seluruh proses pembelajaran. Guru menegaskan bahwa kurikulum harus menyediakan ruang luas untuk kegiatan praktik, kunjungan industri, proyek berbasis masalah, hingga pembiasaan budaya kerja seperti kedisiplinan, ketepatan waktu, dan kemampuan bekerja dalam tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada struktur kurikulum, yaitu yang pertama berpedoman pada prinsip BBM atau berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang kedua itu ada kegiatan P5 telah diganti menjadi kokulikuler. Tahapan ketiga yaitu ada pembelajaran memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Yang terakhir itu ada integrasi 8 dimensi profil lulusan dalam aktivitas pembelajaran. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari pelaksanaan pembelajaran di SMKN 31 Jakarta. Dimulai dengan pengecekan kehadiran sehingga penyampaian tujuan pembelajaran serta penguatan konteks materi supaya siswa itu bisa memahami arah kegiatan belajar. Selain itu, guru juga menggabungkan dari penjelasan konsep, diskusi, serta contoh-contoh penerapan yang relevan dengan bidang keahlian siswa.
Pada materi tertentu, kegiatan juga dilanjutkan dengan praktik di laboratorium ataupun ruang praktik untuk menghubungkan teori-teori yang sudah dijelaskan di kelas dengan pengalaman langsung, sehingga penilaian akan dilakukan melalui tugas, ulangan, ataupun observasi aktivitas dari para siswa selama proses pembelajaran. Sementara umpan balik diberikan secara berkelanjutan agar siswa itu dapat memperbaiki pemahaman mereka sampai mana dan juga keterampilan mereka. Boleh di next? Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari strategi dan juga media pembelajaran. Yang pertama ada strategi penjelasan langsung ataupun direct instruction, di mana guru menyampaikan materi secara runtut dan jelas, terutama pada konsep konsep dasar yang wajib dipahami sebelum praktik. Contohnya itu seperti ada pelajaran akuntansi dasar, di mana para guru itu terlebih dahulu menjelaskan apa itu konsep debit kredit, jenis-jenis akun, dan bagaimana mencatat itu dalam buku besar ataupun Excel. Lalu yang kedua, ada diskusi dan tanya jawab. Strategi ini biasa dipakai untuk mengaitkan dari materi-materi dengan pengalaman siswa serta mengecek pemahaman mereka itu secara langsung. Contohnya ada di jurusan desain komunikasi visual ataupun DKV, guru pasti meminta siswa untuk menganalisis desain poster brand terkenal seperti Grab atau Tokopedia, apakah komposisi warna ataupun tipografinya salah ataupun emang kurang. Jadi guru di situ akan membuka sesi tanya jawab untuk meluruskan konsep desain yang kurang tepat. Lalu di sini yang ketiga ada strategi penugasan, di mana penugasan itu digunakan untuk melatih kemandirian, memperkuat konsep, dan juga memastikan siswa mampu menerapkan teori. Contohnya seperti pada pelajaran manajemen perkantoran, guru memberikan tugas bagaimana cara membuat surat-surat dan juga cara meng-email atau menghubungi seseorang dengan formal. Dari situ tugas itu tuh melatih siswa bisa memahami struktur surat dinas dan juga etika bagaimana berkomunikasi baik secara mandiri. Lalu yang keempat, ada strategi yaitu di mana media sederhana. Biasanya guru menggunakan media yang mudah diakses seperti papan tulis, modul, ataupun sketsa-sketsa manual yang mendukung pemahaman sebelum praktik untuk lebih lanjut. Contohnya itu seperti dalam jurusan animasi. Biasanya guru itu akan menggambar sketsa storyboard sederhana di kertas HPS, baru menjelaskan alur cerita. Setelah memahami alurnya, biasanya para siswa itu membuat versi digital menggunakan software animasi. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada peran guru, di mana fasilitator dan pembimbing proses belajar dan memberikan demonstrasi teknik pada praktik. Ada juga mengarahkan siswa dan memberikan umpan balik langsung. Dan yang terakhir itu menanamkan sikap kerja profesional. Yang kedua itu ada peran siswa. Dia itu di mana dia aktif dalam diskusi, latihan dan praktik. Yang kedua itu ada mengikuti instruksi penggunaan alat dan prosedur kerja. Yang terakhir itu ada melakukan refleksi untuk memperbaiki hasil pembelajaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dari analisis SWOT hasil observasi wawancara kami terhadap implementasi kurikulum yang ada di SMKN 31 Jakarta. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan dari strength atau kekuatan dari kurikulum tersebut. Yang pertama ada sarana praktik memadai dan juga sesuai dengan industri. Lalu, para guru juga kompeten secara teknis ataupun pedagogik, di mana kurikulum itu juga lebih adaptif dan relevan. Jadi, pembelajaran berfokus pada praktik nyata. Contohnya itu seperti di jurusan animasi. Sekolah di SMK 31 Jakarta memiliki ruang studio dengan beragam komputer yang mumpuni untuk software editing. Jadi guru yang berpengalaman di bidang industri bisa membantu siswa untuk memahami standar kerja profesional. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan dari weakness ataupun kelemahan terhadap implementasi kurikulum di SMKN 31 Jakarta. Yang pertama itu ada waktu yang terbatas. Yang kedua, ada alat praktik yang biasa digunakan bergantian sehingga menimbulkan antrian yang panjang. Yang ketiga, ada perbedaan kemampuan siswa yang cukup besar. Lalu yang keempat, ada penguatan literasi dan juga pemahaman teoritis masih perlu diperlukan. Contohnya itu seperti ada di jurusan biasanya itu komputer untuk latihan aplikasi
jumlahnya itu terbatas. Jadi sehingga para siswa itu harus mengantri mengantri untuk menggunakan komputer tersebut yang akibatnya waktu latihan pun akan berkurang. Lalu boleh di next? Lalu di sini saya akan menjelaskan dari opportunities ataupun peluang terhadap implementasi kurikulum yang ada di SMKN 31 Jakarta. Yang pertama itu ada peluang kerjasama dengan beragam industri. Lalu yang kedua, adanya dukungan pemerintah terhadap pendidikan vokasi. Lalu yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran. Contohnya itu jurusan perbankan keuangan mikro yang memiliki peluang besar bekerja sama dalam bidang pemerintah ataupun dengan Bank DKI atau BPR setempat. Sehingga mereka itu sering membuka program magang untuk para siswa vokasi. Lalu yang keempat, saya akan menjelaskan dari threats ataupun ancaman terhadap implementasi kurikulum yang terjadi di SMKN 31 Jakarta. Yang pertama itu perkembangan teknologi yang terlalu cepat sehingga membuat kompetensi itu cepat tergeser. Lalu yang kedua, ada persaingan dengan sekolah vokasional lain. Dan yang ketiga, ada motivasi dan juga kesiapan belajar siswa beragam sehingga kondisi ekonomi siswa pun mempengaruhi kehadiran dan juga fokus. Nah, di sini tuh contoh studi kasusnya misalkan pada jurusan DKV yang membutuhkan software design dan tren visual itu pasti berubah dengan cepat. Jika siswa tidak terus mengembangkan skill, maka mereka akan merasa tertinggal dengan sekolah-sekolah lain yang lebih baik softwarenya. Selanjutnya, udah boleh di next. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan dari hasil observasi kelompok kami, yaitu implementasi kurikulum di SMKN 31 Jakarta ini berjalan cukup baik dan selaras dengan karakteristik. Sorry. Pendidikan vokasional yang menekankan keseimbangan antara teori dan praktik. Kekuatan sekolah terletak pada sarana praktik yang memadai, kompetensi guru, dan fleksibilitas kurikulum. Sementara kelemahannya itu meliputi keterbatasan waktu praktik dan variasi kemampuan siswa. Peluang besar hadir melalui kerja sama industri dan pemanfaatan teknologi. Namun, perkembangan teknologi yang cepat dan perbedaan motivasi siswa tetap menjadi tantangan. Secara keseluruhan, kurikulum telah diterapkan dengan efektif, tetapi masih memerlukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan agar semakin relevan dengan kebutuhan industri. Baik, sekian presentasi kami mengenai hasil observasi kurikulum yang ada di SMK Negeri 31 Jakarta. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.